Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Musalla Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca Pak Haji Abdul Karim, babun fin nasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nasihah. Qala ta'ala. Babun nasihah atau babun fin nasihah? Babun nasihah. Ada yang di kitabnya babun fin nasihah? Enggak ada. Babun nasihah, ya. Terus? Qala ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Wa qala ta'ala ibaran an-nuhin sallallahu alaihi wasallam. A'raf Nabi wa Hudin sallallahu alaihi wasallam wa ana lakum nasyun amin. A'raf Nabi wa amal ahadis wal awalu an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin dari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna iman qala lillahi wa li kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Muslim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 22 tentang nasihat. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Firman Allah Ta'ala, aku memberi nasihat kepadamu. Al-A'raf ayat 62. Firman Allah Ta'ala, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Surah Al-A'raf ayat 68. Hadis dari Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa ada man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an. Babun fin nasihah. Bab mengenai nasihat. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuhin alaihi salam wa ansahu lakum wa an Hudin sallallahu alaihi wasallam
wa ana lakum nasihun amin. Bab nasihat. Nasihat di sini perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Nasihat di sini bukan diartikan mutlak kita menasehati, memberi arahan, memberi wejangan, menyampaikan sesuatu yang baik kepada pihak yang lain. Harus dipahami dulu makna dari segi atau terminologinya, itu dari segi bahasanya. Ya. Kata nasihat ini adalah kata yang sangat sederhana tapi maknanya luar biasa. Karena dia mencakup, yaitu mencakup semua yang terkait dengan ad-din, terkait dengan agama, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya ad-dinun nasihat. Pendek sekali. Ini seperti yaitu ungkapan dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Padahal haji ada pekerjaan-pekerjaan selain arafah. Begitu juga agama, ya. Bukan hanya nasihat, tapi karena pentingnya disebutkanlah bahwa agama itu nasihat. Nah, apa yang dimaksud dengan nasihat? Yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah kemurnian sikap. Karena kalau ini asal kata dalam bahasa Arab itu, kalau nasoha yansohu, kata kerjanya itu artinya apa? Itu dipakai di dalam orang yang melakukan menyaring madu, sehingga madu itu menjadi murni. Tidak ada sedikit pun campuran, apakah itu rumah tawonnya ataupun yang lainnya, itu yang seperti lilin, apa namanya itu? Ya, itu yang diperas gitu, yang untuk madunya itu. Jadi madu itu menjadi betul-betul murni. Jadi kalau proses pemurnian madu itu sehingga tidak ada sedikit pun campuran, betul-betul murni, itu dikatakan nasoha yansahu dari segi bahasa. Perlunya memahami istilah nasihat di sini supaya kita jangan salah paham dengan makna yang ada di dalam hadis. Nanti berikutnya, ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, bab ini diawali dengan ayat Al-Quran. Ada 3 ayat, ada 3 ayat. 1 ayat dari surat Al-Hujurat ayat 10, 2 ayat dari surah Al-A'raf, baik itu 62 ataupun ayat 68. Pertama dari surah Al-A'raf, dari surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau bersaudara artinya kita ini harus memperhatikan kepentingan saudara kita. Orang muslim, sesama muslim itu harus peduli. Dan kepedulian itu dalam segala hal. Bukan hanya saja kita mendekati saudara kita orang muslim itu dalam hal-hal yang senang, tapi ketika dia susah pun kita harus peduli. Ini yang sangat mahal, apalagi di zaman sekarang, yang orang hubungannya itu lebih sering didasari oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek, kepentingan-kepentingan pragmatis. Anda kasih saya apa? Anda kasih saya berapa? Saya akan bersama Anda. Saya akan. Zaman sekarang banyak seperti begitu. Ini kenyataan realita. Ya. Saya tidak mengarang-arang, tapi di zaman sekarang seperti begitu. Materilah yang menjadi raja. Di dalam ayat ini
sebelum masuk kepada hadis, Al-Imam Nawawi, seorang imam yang besar, Imam Nawawi Masya Allah, beliau usianya tidak sampai 50. Tidak sampai 50, tapi karangannya Masya Allah. Yang namanya Kitab Riyadhus Shalihin ini semua umat Islam tahu, lintas madhab. Beliau madhabnya Asy-Syafi'i. Tapi semua kaum muslimin, umat Islam seluruh dunia tahu dan membaca serta mengamalkan dari Kitab Riyadhus Shalihin. Karena keberkahannya. Jadi Al-Imam Nawawi betul-betul hidupnya itu Masya Allah, beliau gunakan masa hidupnya yang tidak sampai 50 tahun. Beliau usianya usia beliau 45 tahun. Itu pun dengan hitungan Hijriyah. Beliau lahir tahun 632 Hijriyah. Wafat 677. Betul ya? Beliau lahir 631. Wafat 676. Jadi 45 tahun. Betul ya? Betul itu. Saya bukan guru matematik, bukan. Ya. Tapi kalau sekedar ya kurang-kurangan sih bisa lah gitu, tambah kurangan. Nggak pakai kalkulator nggak. Ya. Beliau usianya 45 tahun. Masya Allah. Siang malam itu beliau bersama ilmu. Kitab beliau baca. Dan beliau makannya sangat sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Beliau makannya sebelum subuh, seperti sahur lah gitu. Sebelum subuh makan. Sangat sederhana. Minumnya nanti pas maghrib. Itu aja. Dan beliau tidurnya tertidur di atas kitab. Nah, Imam Nawawi sebelum beliau masuk kepada hadis, beliau sampaikan yaitu ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah nasihat. Jadi sikap sejati seorang muslim kepada yang lainnya, seorang mukmin kepada yang lainnya, buktinya dan realisasinya adalah sikap yang sejati. Dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Itu. Jadi loyalitas yang betul-betul total. Loyalitas yang betul-betul murni. Loyalitas yang betul-betul sejati. Maka diungkapkanlah di dalam ayat ini, dibahasakan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, bukti sikap sejati persaudaraan sesama mukmin, dia peduli, maka dia menyampaikan nasihat untuk kebaikan. Bukan nasihat karena materi, bukan nasihat karena kepentingan jangka pendek, bukan nasihat karena kepentingan inti, tapi betul-betul lillahi ta'ala. Kenapa? Saudara saya. Saya harus peduli. Saya tidak boleh membiarkan dia salah. Saya tidak boleh membiarkan dia bodoh. Saya tidak boleh membiarkan dia tidak tahu. Saya tidak boleh membiarkan dia itu menyeleweng. Harus saya sampaikan. Sudah barang tentu berdasarkan ilmu. Bukan berdasarkan hanya yaitu akal logika. Bukan. Berdasarkan petunjuk dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seseorang ya yang betul-betul menjadi penasehat, dia adalah orang yang dipercaya. Dipercaya. Dan dasar percayaan itu adalah kredibilitas seseorang. Dia orang yang baik akhlaknya, dia orang yang berilmu, dia orang yang soleh, orang yang mengamalkan ilmunya, dia orang yang menjaga etika. Itu semuanya kriteria harus ada. Innamal mu'minuna ikhwah.
Nah. Tanda-tanda nasihat itu ada 3. Tanda-tanda nasihat itu ada 3. Pertama, orang itu hatinya betul-betul tergugah dengan apa yang dialami oleh saudaranya kaum muslimin. Jadi ada ghirah, ada rasa kepedulian. Orang muslim dalam keadaan baik, kita senang, bahagia, ikut bahagia. Orang saudara kita, orang muslim dalam keadaan susah, kita harus peduli. Agama harus dihormati, jiwa harus dihormati, fisik harus dihormati, harta harus dihormati. Itu hak-hak asasi. Semua manusia berlaku itu. Terserah dia agamanya apa. Apalagi dia kalau sama-sama. Pernah ada salah seorang, dulu saya punya guru, ya, orang India. Sekitar tahun 90-an lagi itu. Ini saya ngomong cerita nih apa adanya ya. Dia waktu itu kan pernah sekitar tahun 90-an tuh ada gempa di NTT kalau tidak salah gitu ya. Seingat saya gitu. Beliau tanyakan, itu di NTT melalui telepon waktu itu. Dia sudah meninggal rahimahullah. Di NTT itu ada gempa. Iya, saya bilang. Itu adalah daerah yang mayoritas adalah orang non-muslim. Saya bilang begitu. Polos yang ngomong. Apa kata beliau? Bukankah mereka itu manusia? Bukankah mereka itu manusia? Artinya apa? Kita harus peduli. Orang kesusahan. Sebagaimana umpamanya yang namanya dokter, itu dia tanpa mandang apa agama pasien. Dokter itu jangan tanya, ini ada Anas. Jangan tanya kepada pasiennya, Anda agamanya apa? Nggak boleh. Itu menyalahi sumpah dokter. Betul kan Anas ya? Apalagi ini saudara. Jadi Masya Allah, ajaran Islam itu mutlak benar. Dan ajaran Islam itu betul-betul memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Ini yang penting dipahami. Maka dalam ayat berikutnya Allah ceritakan. Ini kalau di dalam kitab saya ada tulisannya qala ta'ala ikhbaron. Ada enggak di situ? Ikhbaron an Nuhin alaihi salam. Ada kan? Nah, jadinya Allah berfirman menceritakan apa yang diucapkan. Jadi firman Allah itu ada yang memang firman Allah ada merupakan cerita tentang umat-umat terdahulu. Di sini diceritakan oleh Allah tentang kata-kata dan ungkapan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah untuk kaumnya berapa lama? 950 tahun. 950 tahun. Siang malam. Da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam. Dia berdakwah. Walam yazidhum du'ai illa firara. Dakwah aku bukan menambah mereka itu mengikut aku, tapi justru makin jauh. Sampai anaknya pun menolak untuk ikut kepada ayahnya. Padahal ayahnya betul-betul menasehati dia supaya selamat dari banjir yang akan datang, yang akan tiba. Ya, kapal telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh memanggil anaknya, berseru kepada anaknya, ya bunayya rakam ma'ana. Wala takum ma'al kafirin aw minal kafirin. Wahai anakku yang aku sayang, ya bunaya, dia panggil masih anak yang menolak itu. Masya Allah, orang tua kepada anak tidak ada istilah bekas. Orang tua kesayangannya kepada anak betul-betul sayang. Ada orang tua yang mengeluh kepada saya, cerita. Kalau orang tua punya harta, anak dijadikan raja. Oleh orang tua itu, anak dijadikan raja.
Tapi kalau anak punya harta, orang tua nggak punya, orang tua dijadikan budak. Ini dia saking mengeluhnya dengan perilaku anaknya. Itu terjadi. Anak Nabi Nuh menolak. Anak Nabi Nuh mengatakan, tidak, saya nggak mau bersama engkau wahai ayahku. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik, saya akan mendaki gunung yang tinggi yang akan melindungi saya dari air. Saya bisa menghindar dari air. Ternyata tidak. Ditelan. Bayangkan, banjir itu seperti ombak. Sampai ke gunung. Ya. Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ansahu lakum, dan aku nasihati kalian. Nah, di sini pakai kata kerja. Kenapa? Karena terus-menerus lailan wa nahara. Siang malam 950 tahun, enggak sebentar. Sesuai dengan usia, dan Nabi Nuh adalah rasul pertama. Rasul pertama. Nabi Adam belum punya kaum. Nabi Adam hanya punya keturunan. Tapi Nabi Nuh adalah Nabi yang pertama. Sampai ada salah satu surah di dalam Al-Quran, surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ayat yang menceritakan tentang Nabi Hud. Nabi Hud, kaumnya namanya kaum Ad. Ini kaum Ad menentang Nabi Hud alaihissalam. Dan nasihati. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ini adalah penasehat kalian yang terpercaya, yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya. Amin. Jujur. Betul-betul jujur. Tetap ditolak. Tetap ditentang oleh kaumnya. Sampai akhirnya Allah turunkan siksaan berupa apa? Angin yang sangat kencang, disertai dengan turunnya bebatuan, dan cuaca yang sangat gelap, yang angin itu mengangkat semua benda yang ada di permukaan bumi di saat itu, termasuk mereka, orang-orang yang menentang Nabi Hud, sehingga kakinya ke atas kakinya itu, terbang kakinya ke atas, kemudian jatuh pala duluan, putus palanya itu. Itu dikatakan seperti ka'ajazi nakhlin khawiyah, nggak ada sisa. Padahal Nabi Hud mengatakan wa ana lakum nasihun amin. Ini tugas para nabi. Nabi sudah wafat, sudah meninggal, maka adalah tugas ulama. Maka nanti ada di sini. Ya, a'immatul muslimin itu termasuk ulama. Ini dari 3 firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hujurat, kemudian surah Al-A'raf, baik ayat 62 dan ayat 68. Kita masuk kepada yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya. Nama sahabat ini adalah Tamim. Ayahnya Aus. Dia menggunakan kunyah. Jadi kalau dari identitas itu ada nama, ada kunyah. Kunyah itu biasa diawali dengan Abu atau
Abu atau Nah di sini kan Abu Ruqayyah, artinya dia adalah ayahnya Ruqayyah. Berarti ketika itu dia anak yang pertamanya Ruqayyah, belum ada anak yang laki. Kalau dia punya anak laki, itu atau kunyahnya pakai laki. Ya. Saya kasih contoh, sekedar contoh saya. Saya umpamanya punya anak yang pertama, kedua, ketiga perempuan. Ketika sebelum saya punya anak laki-laki, Aiman umpamanya, kunyah saya Abu Syadha. Karena yang paling besar adalah perempuan, Syadha. Ini contoh, saya tidak ada tujuan subjektif ya, enggak, na'udzubillah. Nah setelah ada Aiman, maka kunyahnya Abu Aiman. Enggak disebut perempuan sudah. Yang diutamakan laki. Karena peran laki-laki itu lebih kuat. Dalam saksi saja laki-laki sendiri, perempuan 2. Itu di dalam masalah utang piutang. Di dalam ayat-ayat terakhir sebelum terakhir dalam surah Al-Baqarah, dan itu ayat yang terpanjang. Kalau pakai ayat pojok itu 1 halaman persis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu 1 halaman, 1 ayat. Nah di situ disebut syahidnya itu 2 orang laki-laki. Kalau hanya ada 1 orang laki-laki, maka yang perempuan menjadi saksi bisa 2 orang. Nah, Tamim ibnu Aus radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah. Dan dia berdiam di Madinah, kemudian pindah ke Syam, kemudian dia sempat tinggal di Baitul Maqdis, di Palestina, dekat Masjid Aqsa. Kapan dia sempat tinggal di sana? Sempat tinggal di sana setelah terbunuhnya khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Para ulama mengatakan ini adalah tiangnya Islam. Kalau nasihat tidak ada, kalau sikap sejati sudah tidak ada, runtuhlah Islam. Ini saking pentingnya dikatakan ad-dinun nasihah. Seperti pentingnya wukuf di Arafah yang tidak sah kalau seorang melaksanakan ibadah haji dia tidak wukuf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal bukan hanya itu. Haji ada jumrah, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada tawaf, ada sa'i. Tapi ada satu amal rukun yang harus ada, tidak boleh tidak ada, yaitu wukuf di Arafah. Maka Rasulullah katakan al-hajju Arafah. Begitu juga agama. Tanpa ada nasihat, tanpa ada sikap murni, sikap sejati dari seorang muslim, baik itu terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap ulama, terhadap pemimpin, dan terhadap sesama muslim, kalau sudah tidak ada sikap sejati, runtuhlah dan rusaklah agama. Ini yaitu hadis ini pentingnya, urgennya seperti itu, kata para ulama. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah 1/4 kalau agama itu dihitung 4/4, 1 kan 4/4 kan 1 itu. Kalau dibuat 4/4, ini 1/4 daripada Islam. Ada pada hadis ini. Karena mencakup semuanya. Mencakup banyak yang terkait dengan agama.
yang terkait dengan Islam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sabdakan ad-dinun nasihah. Artinya tiangnya agama itu adalah nasihat. Ya, ada hadis yang lain, as-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ini pemahamannya, tafsirannya bahwa nasihat saking pentingnya itu sikap sejati seorang muslim, sikap sejati seorang mukmin itu adalah merupakan tiang agama. Kepada siapa? Nah, nanti disebutkan. Ketika disebutkan itu, para sahabat langsung bertanya, qulna, kami bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah? Ya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Dari hadis ini ada ulama yang mengatakan dan yang menyimpulkan bahwa seorang murid boleh bertanya langsung kepada gurunya kalau ada sesuatu yang disampaikan oleh gurunya itu belum dipahami. Ini sahabat melakukan seperti itu. Jadi sahabat itu bukan nanya iseng, bukan pertanyaan rekayasa, langsung mereka. Qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya kepada Rasulullah, untuk siapa? Dijawablah dan diuraikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lillah, untuk Allah. Apa maksudnya untuk Allah? Allah itu enggak perlu dinasehati, enggak. Azza wa Jalla, enggak. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Maksudnya nasihat untuk Allah adalah sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Pertama, beriman kepadanya. Yang kedua, menyingkirkan segala sekutu. Penyekutuan kepada Allah. Jadi iman kita betul-betul murni 100%. Tidak ada penyekutuan. Ya. Tidak ada yang bersekutu di dalam Allah. Murni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penjelasannya panjang ini. Ya. Ya Allah, sebentar lagi azan ya, waktu azan. Jam 7 berapa jam azan? Berapa? Berapa menit? 10 menit. 10 menit, 1 menit ya Allah. Nah, ini. Iman kepada Allah dan menafikan semua penyekutuan kepadanya dan hindari, jauhi, tinggalkan penyelewengan ataupun penyelewengan di dalam beriman kepada sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah dan asmanya kita beriman sebagaimana para sahabat beriman. Sebagaimana para imam beriman. Ya. Tidaklah Rasulullah meninggal dunia kecuali Islam itu sudah sempurna. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan masalah. Yang masalah-masalah mendasar udah selesai. Udah beres. Sudah disampaikan semuanya. Wahyu. Ya. Semua amanat sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap keimanan kita yang betul-betul sejati kepada Allah berikutnya adalah kita menyifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungannya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dalam sifat apapun yang baik adalah sifat yang sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan iman kita, sikap kita dari segala keyakinan yang tidak baik dan mengurangi kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu kekurangan di dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Semuanya sempurna. Dan ikhlas dalam beribadah.
Ikhlas dalam beribadah. Ya. Ikhlas dalam beribadah lillahi ta'ala. Baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Ya. Ketika kita sholat, ikhlas lillahi ta'ala. Ketika kita berzakat, bersedekah, ikhlas lillahi ta'ala. Ketika kita saum, ikhlas lillahi ta'ala. Ketika kita melaksanakan haji, apalagi? Apalagi? Yaitu ibadah haji ini ibadah yang orang betul-betul diuji keikhlasannya. Karena dilaksanakan di satu tempat dan waktu yang sama. Nggak mungkin, meskipun dibilang haji plus, sekian PPP, tetap saja tawafnya di Ka'bah, sekitar Ka'bah, ya. Wukufnya di Arafah, nggak ada di Arafah tuh hotel, nggak ada, di tenda semuanya. Ya, paling istimewa ya pakai AC, ya. AC-nya juga nggak sendiri, nggak ada ditempelin di badan, nggak. Tetap itu beramai-ramai, jadi nggak ada. Jadi keikhlasan itu paling diuji ibadah kita dalam rukun Islam itu adalah haji. Ya, mabitnya sama-sama. Nggak ada orang naik mobil pribadi sendiri, nggak mungkin. Mobil pribadi juga beberapa orang. Jadi ikhlas dalam ibadah dan juga di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita menolong orang lain, ikhlas lillahi ta'ala. Ketika kita berkata baik, ketika kita memperlakukan orang dengan baik, ketika kita peduli dengan baik, lillahi ta'ala. Ya. Jadi betul-betul ikhlas itu dalam ibadah. Kemudian taat kepada Allah dan menghindari maksiat. Menghindari maksiat. Taat kepada Allah ya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ya, di luar kemampuan itu kita tidak, ya, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya salah satu ayat yang kita disuruh ya untuk mewiridkannya supaya menjadi peringatan dan nasihat buat kita, yaitu 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya, dari surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhum yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, awal ayat ini terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun, satu orang pun, kecuali apa yang dia mampu melaksanakannya. Yang wajib kita laksanakan. Sholat 5 waktu itu sudah standar. Itu sudah Nabi itu sudah bolak-balik ketika Mi'raj itu. Dan itu atas usulan Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa tahu. Nabi Musa kaumnya kuat-kuat, tapi nggak mampu mereka. Apalagi umatmu wahai Muhammad. Ya, umurnya pendek, orangnya kecil-kecil, posturnya 50 waktu mana kuat. Maka minta keringanan-keringanan, akhirnya dapatlah 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih mengusulkan. Kata Nabi Muhammad, saya udah malu. Malu saya. Minta dikurangi udah malu. Dan 5 waktu itu pahalanya seperti pahala 50 waktu. Nah itu sudah standar, artinya apa? Orang yang diwajibkan berdasarkan syarat-syaratnya. Dia sudah balik, ya, dewasa, akil, dan lain sebagainya. Ya kalau orang gila nggak boleh. Ya. Orang gila nggak boleh, orang nggak waras ya enggak. Ini nggak memenuhi syarat dia untuk melaksanakan kewajiban itu. Dan orang yang belum balik, ya, yang belum dia itu bermimpi, ya, dia tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu orang yang sudah memenuhi syarat, dan itu Allah Maha tahu
dengan makhluknya. Kemampuan makhluknya Allah Maha tahu. Itu pun tidak ada yang sholatnya sempurna kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat tertentu. Nggak bisa kita. Khusyuk 100% nggak bisa. Selesai kita sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung apa? Astagfirullah. Karena apa? Sholat kita nggak sempurna. Kita beristighfar kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Orang beristighfar diberi maghfirah. Orang minta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan hambanya yang beristighfar dan berterus-menerus istighfar. Kalau orang terus beristighfar tidak ada dosa besar. Dan kalau orang terus-terus melaksanakan dosa, ya, kesalahan, dia tidak istighfar, dia tidak tobat, nggak ada kesalahan kecil bagi dia. Itu yang kecil-kecil akan menumpuk, terakumulasi. Seperti pasir, ya, kecil-kecil menumpuk itu banyak. Jadi besar, menjadi menggunung. Begitu juga dosa. Kalau orang terus beristighfar, tidak ada dosa. Dan tidak ada dosa kecil kalau orang terus melakukan dosa, dosanya itu besar. Kemudian sikap iman yang betul-betul sejati kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cinta dan benci karena Allah. Jadi kita cinta kepada seseorang, simpati kepada seseorang, itu dasarnya karena dia orang baik. Nah, gitu. Dia orang baik, dia orang soleh, dia orang yang muamalahnya bagus, dia yang akhlaknya bagus. Lepas dia itu satu suku dengan kita atau tidak, satu profesi atau tidak, ya, satu pekerjaan atau tidak, ya, dia itu miskin ataupun kaya, selama dia adalah orang yang baik, dengan ukuran agama, dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah, maka kita simpati. Senang dengan orang tersebut, cinta orang tersebut karena Allah. Dan juga kebencian kepada seseorang itu karena Allah. Kita benci dengan orang yang bermaksiat. Nggak boleh orang bermaksiat itu kita secara hati gitu, dalam hati menyukai dia, nggak boleh. Kepada orang yang kufur kepada Allah, nggak boleh kita menanti. Haknya ada, harus kita laksanakan hak manusia. Tapi kemaksiatannya, kekafirannya nggak boleh. Itu membuat kita itu senang kepada dia. Kalau haknya, hak asasinya harus kita penuhi. Kita punya tetangga beda agama, kita hormati. Nggak boleh kita ganggu. Nggak boleh kita ganggu. Tetap dia sebagai tetangga harus dihormati. Jangan diganggu fisiknya, jangan diganggu keyakinannya, jangan diganggu jiwanya, lain sebagainya. Dihormati. Ini hak asasi manusia. Adapun yang kita tidak boleh cintai adalah apa yang memang itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran dan keyakinan kita. Nah, ini pemahaman ini harus betul-betul. Ini bukan berarti oh ini intoleransi, oh ini tidak nasionalis, bukan. Ya, kita paham dan Islam itu sangat nasionalis, mengajarkan kita cinta kepada negeri. Orang kalau yang tidak cinta kepada negerinya itu adalah orang yang tidak waras. Islam tidak mengajarkan kita harus menghancurkan negeri kita, nggak ada. Di mana ayat Al-Quran? Di mana hadis Rasulullah yang menyuruh kita itu menghancurkan negeri? Tidak ada. Ya. Sudah menjadi fitrah. Lah kita menjadi orang Indonesia, kita nggak minta kok. Allah takdirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah, beliau tuh ngomong dengan Makkah, ya Makkah, innaki la ahabbul biqa ilayya. Sungguh engkau adalah tempat yang aku paling cintai. Laula anna qaumi akhrajuni lama kharajtu. Kalaulah aku tidak dikeluarkan karena kelakuan kaumku di Mekah, tidak aku tinggalkan engkau. Itu Rasulullah. Dan kita harus demikian juga. Kita orang Indonesia, cinta Indonesia untuk kebaikan. Kita ingin Indonesia baik dan kita tidak rela Indonesia rusak.
Ini nasionalisme yang betul. Seperti begitu. Bukan buta. Rusak, baik, tetap kita tidak. Untuk kebaikan negeri ini, kita harus membela kebaikan. Ya. Ada kerusakan, harus kita perbaiki. Jadi, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa muwalatu man ata'ah wa mu'adatu man asah. Loyal kepada orang yang taat kepada Allah. Dan kita tidak boleh membiarkan bersahabat orang yang sengaja maksiat kepada Allah. Tapi kita wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan etika, dengan adab, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah. Ya, ini kaidah dan pedoman di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak boleh kita melakukan nahi munkar yang menyebabkan timbulnya kemungkaran yang lebih besar. Kalau memang kita tidak mampu, cukup kita mengingkari dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa di antara kalian menyaksikan, melihat dengan kasat mata kemunkaran, hendaknya dia lakukan perubahan. Dia lakukan nahi munkar dengan biyadi, dengan kekuatannya. Siapa? Yang memang punya kekuasaan. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak punya kekuasaan, dengan lisan, nasihati. Mau itu hasanah, dengan baik. Wa illam yastati fabiqalbihi. Dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan kekuatan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, minimal dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman. Inilah iman yang paling lemah. Ya. Kemudian sebagai bentuk ataupun wujud iman sejati kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang muslim itu betul-betul komitmen di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, ya, yang betul-betul kembali ataupun bermanfaat untuk dia di dunia dan akhirat. Itu maksud iman sejati. Ya, maksudnya sikap sejati iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menasihati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin. Allah itu tidak perlu nasihat dari makhluknya, enggak mungkin. Jadi ini dipahami seperti begitu. Dan kita memahami hadis berdasarkan pemahaman ulama-ulama terdahulu. Semua hadis itu sudah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Apakah itu Sahih Muslim, yang ada di Sahih Muslim? Apakah yang ada di Sahih Al-Bukhari? Apa yang Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim? Kemudian Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Yang itu dikatakan Al-Kutubus Sittah, kitab 6, ada lagi kitab 9, Kutubut Tis'ah dan seterusnya. Itu semuanya sudah ada oleh ulama-ulama terdahulu penjelasannya. Kita tinggal mengikuti. Makanya di dalam mengaji harus pakai guru. Nggak cukup hanya baca kitab sendiri. Orang yang otodidak itu sedikit. Orang yang ilmunya seperti Khidir itu sedikit. Otodidak namanya ya, gitu. Tanpa guru itu sangat jarang. Itu dikatakan dalam Islam itu ilmu ladunni. Ilmu ladunni. Jadi orang dapat ilmu tanpa guru. Itu jarang sekali. Ilmu itu harus dengan belajar, ya, dan belajar itu harus ada guru supaya tidak salah paham. Dikatakan oleh ulama, kalau orang belajar tanpa guru, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Jalanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah kama jalanallahu wa iyyakum minal ladzina yaquluna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وإلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم ربنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور وسعي مشكور وخير لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى أمورنا وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Komat hampir dibawa semuanya.